Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat dong ya untuk belajarnya. Jangan pernah bosan belajar untuk memperoleh hasil yang maksimal pada saat pelaksanaan tes SKD nanti. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke soal nomor 1. Tokoh-tokoh berikut merupakan para pahlawan pergerakan nasional kecuali A. Muhammad Hatta, B. Ki Hajar Dewantara, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Robert Walter Mongsidi, E. Hos Cokro Aminoto. Bagi teman-teman yang mau jawab, silakan dijawab dulu. Kita masuk ke pembahasan. Untuk pergerakan nasional di Indonesia itu dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Di sini udah saya ringkas beberapa organisasi pergerakan nasional yang biasanya muncul pada saat pelaksanaan SKD. Yang pertama yaitu 20 Mei 1908 itu berdiri organisasi Budi Utomo yang tokohnya ataupun pendirinya itu adalah Sutomo. 20 Mei sendiri itu diperingati sebagai hari apa? Iya, betul, Hari Pendidikan Nasional. Jadi di sini jelas ya bahwa tujuan utama dari Budi Utomo ini tentang pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 1905 itu berdiri Sarekat Dagang Islam. Untuk tokohnya atau pendirinya adalah Haji Samanhudi. Kemudian pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam ini berubah nama menjadi Sarekat Islam. Makanya ini saya masukkan ke dalam satu tabel agar apa teman-teman mudah memahami. Ketika berubah nama menjadi Sarekat Islam, diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1912 berdiri organisasi yang bernama Indes Partis. Ini didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Dos Dekker, nama lainnya adalah Danu Dirja Setiabudi. Kemudian juga ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Pada tanggal 25 Oktober 1908 itu berdiri organisasi Indes Vereniging oleh Sultan Kasajangan Soripada dan RM Noto Suroto, dan kemudian berubah nama pada tahun 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia. Diprakarsai oleh Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Kemudian pada tanggal 3 Juli 1922 itu berdiri juga organisasi Taman Siswa yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Organisasi lain Partai Nasionalis Indonesia ataupun PNI. Untuk PNI sendiri itu didirikan oleh Insinyur Soekarno, kemudian Muhammadiyah yang didirikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan, dan NU atau Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, kita kembali ke soal. Nah, dari bahasan kita udah terlihat nih ya bahwa Muhammad Hatta itu masuk ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat itu juga pernah berada di Perhimpunan Indonesia, kemudian juga berada di Indes Partis, dan kemudian beliau juga mendirikan Taman Siswa. Untuk Cipto Mangunkusumo, beliau juga berada di Indes Partis, kemudian juga berada di organisasi apalagi ya di sini ya, Cipto Mangunkusumo ya, di PI juga ada, Perhimpunan Indonesia. Untuk Robert Walter Mongsidi ini kita save dulu ya, kemungkinan jawabannya di sini. Dan terakhir Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto ini merupakan pendiri dari Sarekat Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang bukan merupakan tokoh pergerakan nasional adalah Robert Walter Mongsidi. Jawabannya adalah yang
D. Soal berikutnya. Bentuk nasionalisme romantik biasa juga disebut nasionalisme A. Identitas, B. Sipil, C. Kenegaraan, D. Sejarah, E. Budaya. Jawabannya adalah bentuk-bentuk nasionalisme. Itu ada namanya nasionalisme kenegaraan atau nasionalisme sipil, yang asal kebenaran politiknya berdasarkan dari penyertaan aktif rakyat, kehendak rakyat, dan perwakilan politik. Kemudian ada yang namanya nasionalisme etnis. Asal kebenaran politiknya itu berasal dari budaya asal atau etnis masyarakat. Kemudian nasionalisme romantik atau istilah lainnya nasionalisme organik atau nasionalisme identitas. Nah, sampai di sini udah jelas ya bahwa jawabannya adalah yang A, identitas. Untuk bentuk-bentuk nasionalisme lain teman-teman bisa catat ataupun screenshot ya. Selanjutnya soal nomor 3. Wawasan terhadap Nusantara dapat mendukung terciptanya integrasi nasional karena bersifat utuh, manunggal, dan menyeluruh kecuali bidang. Di sini kata kuncinya adalah integrasi. Integrasinya artinya secara sederhana untuk integrasi sama dengan, ini paling sederhana ya, penyatuan atau disatukan. Untuk dalam opsinya sendiri, yaitu yang dapat disatukan, pertama kita coba eliminasi ya. Apakah bangsa dapat disatukan? Ya, bangsa dapat disatukan. Wilayah dapat disatukan? Jelas. Untuk politik dapat disatukan? Ya, jelas ada persamaan politik. Agama itu dapat disatukan? Sepertinya ini tidak. Karena apa? Agama merupakan hak pribadi ataupun masing-masing orang. Untuk ideologi ataupun ide-ide dapat disatukan? Ya, ide-ide dapat disatukan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 4. Titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme di Indonesia ditandai dengan ini tadi telah kita bahas di soal nomor 1 ya, bahwa berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional itu merupakan titik lahir dari nasionalisme di Indonesia. Jawabannya jelas, yang ini adalah B, berdirinya organisasi Budi Utomo. Negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat berikut kecuali A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintahan, D. Kesediaan menjadi anggota PBB, E. Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ketika teman-teman nanti mendapatkan soal yang seperti ini, teman-teman jangan berpikirnya tuh terlalu jauh. Yang simpel-simpel aja. Dalam sebuah negara, itu apakah harus ada penduduk yang tetap? Iya, harus ada penduduk yang tetap. Ini udah bukan jawabannya. Dalam suatu negara, apakah dia termasuk ke dalam suatu wilayah tertentu? Iya, sudah dipastikan ini adalah bukan jawabannya. Ada pemerintahan? Iya, sudah dipastikan bukan. Kesediaan menjadi anggota PBB. Ini agak membingungkan ya. Apakah semua negara harus terhubung ke dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa? Saya rasa ini bukan ya. Kita coba ke opsi yang berikutnya, kita save dulu. Opsi yang berikutnya yaitu yang E, kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Ini sudah dipastikan iya. Jadi negara sebagai bagian dari dunia internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang bukan syaratnya adalah kesediaan menjadi anggota PBB, karena semua negara tidak termasuk ke dalam anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 6,
Manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun, merupakan makna nasionalisme secara A. Historis, B. Tujuan, C. Politis, D. Budaya, E. Prinsip. Untuk pembahasannya adalah manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun, merupakan makna nasionalisme secara politis. Jadi jawabannya adalah yang C. Negara memiliki fungsi-fungsi yang disebut di bawah ini, kecuali A. Fungsi diplomatik, B. Fungsi pemberdayaan, C. Fungsi pertahanan, D. Fungsi penyediaan, E. Fungsi pengawasan. Untuk fungsi-fungsi negara sendiri, yang pertama itu fungsi penertiban. Yang kedua itu fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga fungsi pertahanan, keadilan, dan terakhir fungsi diplomatik. Namun di sini dikatakan bahwa kecuali fungsi diplomatik iya, pemberdayaan tidak ada ya yang mengarah ke pemberdayaan, kita simpan dulu. Kemudian fungsi pertahanan iya, ada. Fungsi penyediaan ini lebih mengarah kepada di sini fungsi dari kesejahteraan. Fungsi pengawasan ini sepertinya lebih dekat kepada fungsi penertiban. Jadi, yang bukan merupakan fungsi negara, jawabannya adalah yang B. Pada awal berdirinya Budi Utomo, program yang ingin dicapai oleh Budi Utomo adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, B. Menyatukan semangat kebangsaan rakyat, C. Melakukan gerakan politik untuk mengusir penjajah, D. Menyadarkan rakyat akan arti kemerdekaan, E. Mengusahakan perbaikan pendidikan. Seperti yang saya jelaskan pada soal nomor 1 tadi, bahwa Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Mei. Ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional ya. Jadi jawabannya sudah jelas di sini adalah yang E, mengusahakan perbaikan pendidikan. Gampang ya kalau udah mengerti, kalau udah tahu sejarahnya sudah dipastikan gampang dalam menjawab soal-soal sejarah yang berhubungan dengan nasionalisme. Kita masuk ke soal nomor 9. Sikap-sikap di bawah ini dapat menurunkan dan memudarkan rasa nasionalisme di Indonesia, kecuali A. Sukuisme, B. Animisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, E. Provinsialisme. Agak susah ya, dibilang agak belibet ya. Untuk sukuisme ini lebih kepada mementingkan suku sendiri. Animisme ini termasuk salah satu kepercayaan bangsa Indonesia, ini kepercayaan zaman dulu aja ya, lebih gampang, zaman dulu. Kemudian ini Chauvinisme artinya adalah menganggap bangsanya lebih bagus daripada bangsa lain, menganggap bangsa lain tidak lebih baik. Ekstremisme ini kalau tidak salah, ini mudah-mudahan betul ya, ekstremisme itu tentang pendapatnya, tentang pendapat sendiri jauh lebih baik dari orang lain, gitulah ya, lebih baik dari orang lain.
Dan yang terakhir, sama provinsialisme ini lebih mementingkan ataupun provinsi lebih baik dari provinsi lain. Nah, udah ngerti ya maksudnya ya. Mohon maaf kalau tulisannya agak jelek. Jadi untuk jawaban dari soal ini adalah yang B, animisme. Selanjutnya soal nomor 10. Adanya pengakuan dari negara lain merupakan unsur negara yang bersifat A. Konstitutif, B. Deklaratif, C. Afirmatif, D. Promotif, E. Propentif. Di sini akan kita bahas sedikit tentang sifat unsur negara. Unsur negara itu secara garis besar itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama secara konstitutif. Yang kedua secara deklaratif. Untuk yang termasuk ke dalam konstitutif adalah adanya wilayah, adanya penduduk. Ini ya untuk unsur dari konstitutif, penduduk, kemudian adanya pemerintahan. Nih, 3 unsur konstitutif dari negara. Untuk deklaratif itu adalah pengakuan dari negara lain ataupun dari bangsa lain, pengakuan dari bangsa lain seperti itu ya. Bangsa lain. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, deklaratif. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 11, masa pendobrak dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan A. Berdirinya Budi Utomo, B. Berubahnya Sarekat Islam menjadi organisasi politik, C. Sumpah Pemuda, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Dibentuknya BPUPKI. Baik, kita coba bahas sedikit tentang masa-masa ataupun pembagian masa dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Ada 3 masa untuk perkembangan ya. Perkembangan nasionalisme Indonesia. Yang pertama itu masa perintis. Kemudian ada masa penggegas. Kemudian masa yang berikutnya adalah masa pendobrak. Untuk masa perintis itu ditandai dengan apa tadi yang pertama? Iya, berdirinya organisasi pergerakan nasional, PN aja ya, supaya lebih singkat. Masa penggegas itu sudah mulai yang namanya menggegas tentang persatuan ataupun kesatuan bangsa, seperti halnya contohnya di situ Sumpah Pemuda. Lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian masa pendobrak itu proklamasi kemerdekaan. Jadi, untuk masa pendobrak sudah jelas di sini jawabannya adalah yang D, proklamasi kemerdekaan. Untuk soal nomor 12. Sesuai dengan nilai-nilai yang sistematis pada dasar negara dalam Pancasila, maka nasionalisme Indonesia dijiwai oleh nilai A. Ketuhanan, B. Persatuan, C. Kerakyatan, D. Demokrasi, E. Keadilan. Nah, untuk nasionalisme atau cinta tanah air atau bela negara
Ini termasuk ke dalam pengamalan dari Pancasila, tepatnya sila ke, ya, yang udah nonton video kemarin siapa? Iya, jawabannya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 13. Salah satu semangat nasionalisme adalah adanya keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum yang berlaku. Hal ini disebut sebagai A. Kesadaran hukum, B. Ketertiban hukum, C. Kepatuhan hukum, D. Keseimbangan hukum, E. Keyakinan hukum. Kita cari dulu kata kuncinya, keyakinan terhadap kebenaran hukum dan mematuhi hukum, yakin dan patuh. Nah, jawabannya udah langsung ya kita ya. Yakin dan patuh itu adalah kesadaran kita. Untuk soal nomor 14, tantangan terbaru pada semangat nasionalisme di Indonesia pada masa kini muncul dalam bentuk A. Kesenjangan pada kesejahteraan rakyat, B. Mencuatnya kasus-kasus integritas, C. Tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara, D. Ancaman ideologis dari luar, E. Ancaman kembalinya bangsa kolonialisme asing. Kita coba bahas ya. Tantangan terbaru, kata kuncinya adalah tantangan terbaru. Kesenjangan, poin A ya. Untuk opsi A, kesenjangan pada kesejahteraan rakyat. Ini dari lama ya. Kita kasih kode aja ya. Udah dari lama nih. Ini belum selesai-selesai. Kasus integritas. Apakah korupsi itu kasus baru? Enggak, ini udah lama juga. Tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Kita coba simpan dulu. Kemudian ancaman ideologi dari luar ataupun ancaman ideologi dari bangsa-bangsa lain. Ini dari dulu ya. Dari dulu ya, ini mengancam Indonesia. Kembalinya kolonialis, ini sudah dipastikan bukan. Jadi, yang paling mendekati ataupun yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Untuk soal selanjutnya, nomor 15, wujud sikap nasionalisme yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. A. Menghargai lagu kebangsaan, B. Menghormati bendera kenegaraan, C. Menghormati dan menghargai orang tua, D. Menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah, E. Mencintai produksi dalam negeri. Ini kita coba dulu cari kata kuncinya, nasionalisme di lingkungan masyarakat. Oke, udah dapat ya kita kata kuncinya. Yang A. Menghargai lagu kebangsaan. Ini bisa di lingkungan masyarakat? Iya, bisa ya. Menghormati bendera kenegaraan? Bisa? Ya, bisa. Menghormati orang dan menghargai orang tua? Ini sepertinya dari rumah ya. Dari lingkungan rumah sendiri ya. Menjaga melestarikan benda-benda bersejarah, ya bisa. Mencintai produksi dalam negeri, ini sangat bisa. Jadi ini jawabannya berarti, sebentar ya, soalnya wujud sikap nasionalisme yang dapat kita lakukan di lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Ini choice-nya udah betul semua. Oh, mungkin dalam soal, maaf ya, mungkin soalnya di sini adalah pakai kata kecuali. Kalau kecuali, jawabannya adalah yang C. Menghormati dan menghargai orang tua. Karena apa? Itu merupakan sikap nasionalisme yang dimulai dari lingkungan keluarga. Udah selesai ya pembahasan kita mengenai nasionalisme. Nanti akan saya coba membahas soal-soal lain seperti TIU ataupun TKP. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.